Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel FPL 62 di konten MPL Fantasy. Bagi yang belum tahu apa itu MPL Fantasy, jadi MPL Fantasy adalah sebuah game dalam menyusun tim sepak bola impian lu semua yang pastinya menggunakan analisa dan juga strategi. Jadi ini wajib banget buat lu para pencinta bola buat buktiin skill analisa lu dalam menyusun tim sepak bola impian kalian. Dan kenapa lu semua para pencinta bola wajib banget main MPL Fantasy kayak gue? Karena yang pertama, daftar kompetisinya lengkap dan hadiahnya bisa langsung lu klaim setelah pertandingan itu selesai, jadi nggak perlu nunggu satu musim. Dan yang terakhir pastinya nonton bola bakal jadi lebih seru karena kita ikutan deg-degan buat nungguin hasil pertandingan karena kita juga nyusun tim di dalamnya. Nah lo semua para pencinta bola pastinya kayak gue juga senang banget kompetisi Inggris 2021 udah bergulir kembali. Dan lo semua wajib banget buat cobain sambil nonton kompetisi Inggris sambil main MPL Fantasy sambil nyusun tim kesayangan lo. Karena di MPL Fantasy bakal ada kontes spesial untuk setiap pertandingan di kompetisi Inggris 2021. Dan pastinya di MPL Fantasy sendiri pertandingannya lengkap, banyak kontes gratis dan total hadiahnya mencapai puluhan ribu bulan kemenangan atau setara dengan jutaan saldo GoPay atau link aja. Dan nggak sampai situ aja, hadiah brand kemenangan yang kalian dapetin dari MPL Fantasy bakal bisa ditukar menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang satu brand kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja. Nah nonton bola bakal jadi lebih asik sambil main MPL Fantasy karena kalau lu jago dalam menyusun tim, lu bakal dapetin saldo GoPay atau saldo link aja. Dan buat kalian semua yang udah gak sabar pengen main MPL Fantasy, langsung aja download MPL Fantasy di HP kalian. Ke browser kalian ketik id.mpl.live/fantasy. Nah sebelum gue kasih analisa gue mengenai pertandingan yang akan gue ikutin nantinya, gue di sini akan bahas dulu cara-cara bagaimana dari download MPL Fantasy sampai bisa nyusun tim kesayangan kita. Oke, sekarang gue akan langsung aja jelasin caranya gimana download MPL Fantasy sampai nanti bisa sampai nyusun tim kesayangan lo. Yang pertama, langsung aja ke browser kalian kayak di sini, ketik id.mpl.live/fantasy. Nah, nanti kalian akan ke direct ke link halaman berikut dan bakal ada tombol untuk download sekarang, kalian tinggal klik aja. Nanti setelah itu akan muncul notifikasi dan kalian tinggal klik download dan install aplikasi MPL Fantasy. Nah, setelah kalian download kayak gue, di sini gue udah selesai download dan gue juga udah buka aplikasinya. Tapi sebelumnya kalian harus pastiin dulu untuk login menggunakan account kalian yang tersambung sama Gojek atau account GoPay kalian. Karena nantinya hadiah ini berupa brand kemenangan dan bisa kalian tarik menjadi saldo GoPay, saldo link aja. Kalian harus sambungin sama nomor GoPay kalian biar bisa kalian klaim hadiahnya. Jadi sekali lagi gue ingetin, login menggunakan nomor handphone yang tersambung sama account GoPay atau Gojek kalian biar bisa kalian klaim hadiah kemenangan kalian. Nah setelah itu kalau kalian udah masuk ke aplikasinya, kalian bisa langsung lihat di sini ada yang tengah-tengah, ada tombol fantasy, kalian langsung klik aja di situ. Dan di sini kalian akan masuk ke beberapa pilihan pertandingan ya. Di sini pertama ada sepak bola dan gue jelas akan membahas mengenai sepak bola itu. Dan di sini langsung udah ada beberapa pertandingan yang bisa kalian ikutin. Kayak di sini udah ada misalnya pertandingan dari kompetisi Inggris dan lain-lainnya. Tapi karena nantinya gue akan membahas mengenai kualifikasi Piala Dunia 2022 ya, gue akan membahas mengenai pertandingan antara Spanyol melawan Swedia. Dan di sini belum ada sepertinya pertandingannya, nanti akan dibuka. Kalian kalau nonton video ini dan belum dibuka juga, pantengin terus aja aplikasinya karena nanti pasti akan dibuka. Dan emang sekarang masih lumayan jauh dari tanggal pertandingannya itu, jadi wajar aja masih belum ada. Tapi di sini mungkin aja gue akan kasih contoh pertandingan kompetisi Inggris, misalnya Wolves melawan MU nanti malam yang akan bermain di sini. Kalian klik aja pertandingan yang mau kalian pilih di situ. Setelah kalian klik, nanti bakal ada beberapa pilihan kontes yang bisa kalian ikutin. Nah, di sini ada berbagai kontes, kayak ada kontes besar, kontes pendatang baru, head to head dan lain-lain. Dan hadiahnya juga bermacam-macam ya, bisa sampai 3.600 bulan kemenangan, 10.000 bulan kemenangan, dan bahkan ada yang kontesnya gratis biaya masuknya. Jadi bener-bener kita nggak perlu biaya masuk gitu ya. Jadi kontes ini spesial banget, gratis, dan kalian wajib banget mainin di sini. Nah, kalian langsung pilih aja kontes mana yang mau kalian ikutin, dan di sini karena gue mau jelasin doang, gue akan pilih aja yang kecil, hadiahnya nggak apa-apa. Dan setelah kalian masuk, kalian bisa langsung pilih squad kalian, pilih pemain kalian yang menurut kalian bakal punya potensi dapat poin paling banyak, dan gue akan bantu kalian dianalisa setelah ini. Nah, dalam memilih pemain juga sebenarnya kita bisa di sini dibantu oleh beberapa fitur oleh MPL Fantasy. Pastinya kita bisa ngurutin berdasarkan tim. Ketika kalian pilih, nah nanti akan diurutkan berdasarkan tim. Di sini langsung paling tinggi oleh Wolves semua dan baru MU semua. Kalian bisa diurutin dipilih oleh. Jadi ini adalah pemain-pemain yang paling banyak dipilih oleh manajer-manajer di MPL Fantasy. Kayak di sini paling banyak sekarang adalah Dean Henderson, paling banyak dipilih keeper MU oleh manajer-manajer MPL Fantasy. Dan kalian bisa juga susun berdasarkan poin dan juga kredit. Dan kredit di sini adalah
value pemain tersebut dan kita di sini disediakan 100 kredit untuk menyusun tim pemain kita. Jadi kita dalam menyusun tim gak bisa keluar dari 100 kredit itu dan kita harus benar-benar memilih tim kita sesuai dengan kredit yang tersedia. Jadi setelah kalian bisa pilih, kalian langsung klik aja di sini. Dan setelah itu kalian bisa langsung pilih-pilih aja goalkeeper, defender, midfield, dan forward, dan juga lain-lainnya. Dan gue perlu ingetin lagi, dalam memilih tim, di sini maksimal satu tim kalian bisa pilih 7 pemainnya. Dan setelah kalian pilih pemain tersebut, kalian bisa pilih kapten dan juga vice kaptennya. Untuk kapten sendiri, poin pemain tersebut yang dipilih menjadi kapten akan dikali 2. Dan vice captain akan dikali 1,5. Jadi menurut gue itu lumayan penting juga. Pastinya nanti akan gue bahas di analisa gue berikutnya. Tapi sekarang kayak gini caranya, dari download MPL Fantasy sampai kalian bisa nyusun tim kesayangan kalian untuk ngikutin kontes-kontes di MPL Fantasy. Dan sekarang gue mau review dulu tim gue di pertandingan sebelumnya yang ada di video kemarin. Gue juga nyusun tim pastinya, gue ikutin kontes-kontes. Gue mau review dulu di pertandingan City melawan Arsenal. Oke, di sini udah tim gue, tim MPL Fantasy di pertandingan kompetisi Inggris pastinya, di match antara Arsenal melawan Manchester City. Dengan skor akhir Manchester City berhasil menang dengan skor 5-0 atas Arsenal di kandang sendiri, pastinya dengan drama kartu merah di babak pertama oleh Granit Xhaka ya. Dan untungnya gue gak punya Granit Xhaka di tim MPL Fantasy gue di sini. Formasi terakhir gue pakai formasi 4-3-3 di mana sekarang kiper gue adalah Leno. Gue punya 4 pemain Arsenal, di situ ada Holding, Smith Rowe, dan juga Aubameyang. Dan sisanya gue punya 7 pemain Manchester City. Dan total poin gue adalah 131,5 poin. Dan gue mengikuti beberapa kontes dan gue di sini peringkat 1 bisa dilihat. Gue mendapatkan 5 bulan kemenangan pastinya ya. Gue menang pertandingan ini dengan 131,5 poin. Di situ bisa dilihat kapten gue adalah Jack Grealish, 22 poin, lumayan gila banget. Juga Ferran Torres, Gabriel Jesus yang punya poin banyak banget gitu ya, dengan juga adanya Ilkay Gundogan, semuanya di sini mencetak gol maupun memberikan assist dari pemain City gue yang gue pilih berdasarkan analisa dan juga strategi gue pastinya. Dan untuk semua pemain defender dari City gue di sini bisa dibilang clean sheet semua, 10 poin, 10,5 dan juga 11 poin. Dan sisanya pemain Arsenal gue untungnya cuma 4. Itu paling minimal ya. Gue gak gitu percaya sama Arsenal. Setelah kemarin kita analisa juga, kelihatan bahwa Manchester City tim yang jauh lebih diunggulkan pastinya. Dan hasil dari analisa tersebut membawa gue ke poin 131,5 dan gue peringkat 1 di sini. Menurut gue puas banget dengan hasilnya. Jadi berikutnya gue akan tetap analisa pertandingan antara kualifikasi Piala Dunia antara Spanyol melawan dengan Swedia, dengan hopefully kita akan dapat return atau hasil juga yang memuaskan dan kita bisa menangin kontes-kontes juga kayak gini. Oke, pertama-tama dari head to head dulu, dari ketiga pertandingan terakhir antara Spanyol melawan Swedia. Di sini 3 pertandingan terakhir, 2-nya seri dan 1 pertandingan paling lama gitu ya. Dari antara 3 pertandingan ini, Spanyol berhasil menang dengan skor 3-0. Nah, pertandingan terakhir sendiri akan gue bahas lebih lanjut. Tapi di sini bahwa dapat dilihat 2 pertandingan terakhir seri, bisa dilihat mungkin Swedia mengalami juga perkembangan dalam dunia sepak bolanya pastinya. Kemudian juga untuk Spanyol, kita tahu semenjak menang di World Cup 2010 mengalami penurunan dari kualitas sepak bolanya. Kita tahu semua permainannya lumayan terbaca ya, dengan tiki-takanya Spanyol juga yang diadaptasi dari Barcelona. Lumayan bisa dibilang lumayan menurun dan sekarang bisa dibilang Swedia dan juga Spanyol merupakan pertandingan yang bisa dibilang sengit ya. Walaupun di pertandingan sebelum-sebelumnya Spanyol masih sempat menang 3-0, tapi di 2 pertandingan terakhir Swedia berhasil menahan imbang dari Spanyol itu sendiri, sehingga menurut gue Swedia ini nggak bisa dianggap remeh, walaupun di atas kertas pastinya Spanyol masih diunggulkan. Dan di pertandingan terakhir sendiri di Euro 2020 kemarin berakhir dengan skor 0-0, di mana detailnya akan gue bahas lebih lanjut lagi. Oke, di sini adalah detail pertandingan antara pertandingan terakhir di Euro 2020. Spanyol berhadapan dengan Swedia dengan skor akhir tadi 0-0, di mana XG-nya atau expected goals gitu ya, gol yang diharapkan terjadi gitu, besarnya gol yang harusnya terjadi. Spanyol memiliki 2,35 XG dan sedangkan Swedia memiliki 1,17. Dan untuk total shot juga Spanyol lebih tinggi, 17 dibanding 4. Peluang yang diciptakan juga 12 berbanding 1. Peluang besar big chances itu 5-1 juga, dengan ball position di sini lumayan gila banget, 85% berbanding dengan 15%. Walaupun skor akhirnya 0 sama, tapi bisa dilihat di sini
semua indikator menunjukkan bahwa Spanyol merupakan tim yang lebih baik. Tapi di sisi lain kiper sendiri save-nya 0 untuk Unai Simon kemarin dan juga 5 save untuk kiper Olsen dari Swedia. Dan juga bisa kalian lihat di bawahnya ada gambar menunjukkan bahwa peluang-peluang yang diciptakan atau tembakan-tembakan yang terjadi gitu ya di pertandingan Spanyol banyak banget dan kurang lebihnya hampir semua di dalam kotak penalti, sedangkan Swedia itu cuma 2, satu di luar kotak penalti dan juga satunya di dalam. Jadi menurut gue dari indikator match terakhir bisa kita ambil kesimpulan bahwa Spanyol masih adalah tim yang lebih baik dengan mereka menguasai pertandingan, tapi bisa dibilang efektivitasnya masih jelek sekali. 12 kali peluang ciptakan, 17 shot tapi nggak berhasil mencetak gol. Dan emang ini merupakan PR dari Spanyol itu sendiri ya. Kalau Spanyol menurut gue bisa memperbaikinya di pertandingan berikutnya, pastinya menarik banget untuk kita bisa masukin banyak pemain untuk Spanyol itu sendiri. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa nganggep remeh dari Swedia, walaupun di atas kertas secara data gue lebih ngunggulin Spanyol di sini. Oke, berikutnya di sini udah ada list nama yang dipanggil oleh pelatih Luis Enrique sendiri dan juga asosiasi sepak bola dari Spanyol itu sendiri. Gue ambil gambar ini source-nya dari official Twitternya Spanyol ya. Jadi di sini udah ada beberapa nama yang dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia pastinya. Di sini untuk kiper nggak ada perbedaan dari Euro kemarin dan juga dari Euro kemarin. Menurut gue 70% masih sama gitu ya di sini untuk back terutama. Walaupun mungkin ada beberapa nama yang kita nggak familiar lagi dari Euro udah nggak dipanggil lagi seperti mungkin Pedri yang dikasih istirahat dan juga lain-lainnya gitu ya. Tapi menurut gue mungkin sekitar 70-80% adalah squad yang sama dengan Euro kemarin. Jadi menurut gue bisa kita pastikan starting line up juga nggak bakal banyak perubahan. Mungkin untuk formasi mereka akan masih pakai formasi 4-3-3 di mana strikernya 3 di depan, Morata, Sarabia, dan juga mungkin di situ ada Gerard Moreno yang bisa jadi opsi atau bahkan Ferran Torres lagi yang bisa bermain di situ. Pastinya nggak gitu banyak perubahan. Mungkin ada dari Olmo, Pedri yang nggak masuk ke squad, tapi menurut gue sisanya lebih dari itu menurut gue nggak akan terlalu banyak perubahan dari Euro kemarin. Begitu juga untuk Swedia, menurut gue nggak gitu banyak perubahan di sini dari kiper, defender, midfield sampai striker nggak gitu banyak perubahan. Jadi harusnya menurut gue starting line up dari Swedia maupun juga Spanyol harusnya nggak gitu banyak perubahan dari pertandingan terakhir mereka di Euro 2020. Kayak kiper harusnya masih pakai Olsen, di back juga ada Lindelof. Dan dipanggil juga dia, Isak juga di situ, Larsson juga dipanggil, Emil Forsberg. Jadi menurut gue nama-nama besar yang familiar, yang mungkin menghasilkan banyak poin tetap dipanggil di sini untuk Swedia. Jadi menurut gue harusnya nggak gitu banyak perubahan yang terjadi antara match terakhir dan juga match nantinya di kualifikasi Piala Dunia 2022. Nah oleh karena itu menurut secara statistik, data dan juga pertandingan terakhir head to head mereka, pemain-pemain yang dipanggil menurut gue nggak akan terlalu banyak perubahan. Mirip-mirip mungkin starting 11-nya antara pertandingan di Euro kemarin sama kualifikasi Piala Dunia. Sehingga di sini gue ada mengambil 11 starting line up gue, di mana 4 dari Swedia dan juga 7 dari Spanyol. Di mana kiper gue akan ambil dari Swedia yaitu Olsen. Kemudian sisanya ada Laporte, Alba sama Garcia dari Spanyol gitu ya. Dan untuk midfield sendiri gue juga ambil Forsberg dari Swedia, sisanya dari Spanyol lagi. Dan kemudian untuk forward juga satu gue ambil Isak dari Swedia, dan Morata, Sarabia gue ambil untuk forward gue di Spanyol. Jadi sementara ini adalah line up gue untuk pertandingan Swedia melawan Spanyol di kualifikasi Piala Dunia 2022 untuk di tim MPL Fantasy gue. Jadi seperti itu analisa dan juga starting 11 gue untuk pertandingan itu. Jadi kalian juga jangan lupa untuk langsung aja main MPL Fantasy bareng gue, kita seru-seruan bareng. Langsung aja ke browser kalian, ketik id.mpl.live/fantasy dan download dan mainkan MPL Fantasy sekarang.